rouge, non c'est rien. Davids toujours, il ne perd pas le ballon, il a dribblé 3 hommes, il entre dans le rectangle, la concentration de Davids, jusqu'où va-t-il? Ah, misère! Misère. On s'incline, évidemment, on s'incline. C'est super d'Edgar Davids. Si bien qu'en matière de goal, eh bien, 2 pour Stroupar, 2 pour Davids. Voici le 4e, le double contrôle, et puis le 2 pour Davids. Mais le match... Dalam sebuah kesempatan, mantan rekan satu tim Edgar Davids di Juventus, Zinedine Zidane, bercerita tentang cinta yang sangat tulus pemain kelahiran Suriname itu terhadap sepak bola. Kata Zidane, setelah ia melakoni latihan bersama Juventus, Edgar Davids tiba-tiba mengajaknya bermain sepak bola jalanan. Meski awalnya Zidane menolak karena itu bisa melanggar peraturan tim, pria Perancis itu secara perlahan mengikuti ajakan Davids. Zidane begitu terkejut saat ia diajak Edgar Davids menuju sebuah lapangan parkir untuk bermain sepak bola jalanan bersama dengan sekumpulan imigran di Turin. Namun menariknya, Zidane sangat menikmati permainan itu, di mana ia bercerita bahwa dirinya bisa dengan bebas memakai kaos, topi yang biasa digunakan pemancing, dan bersenang-senang dengan orang-orang di sana. Zidane mengaku lebih terkejut lagi saat melihat permainan Edgar Davids di lapangan parkir yang terbilang keras dan bisa menimbulkan resiko cedera. Kata Zidane, Edgar Davids bermain seperti seorang superstar. Ia terus berlarian dan memperlihatkan skill olah bola yang membuatnya tercengang. Saat ditanya, Davids mengaku bahwa ia sudah sangat sering bermain sepak bola jalanan. Dia merasa bahwa itu adalah tempat asalnya yang benar-benar mendapat kebahagiaan di sana. Menurut Zidane, Edgar Davids saat itu berkata bahwa begitulah seharusnya sepak bola berjalan. Kebahagiaan murni bisa didapat dengan bermain bersama orang-orang jalanan. Penggemar sepak bola era 90 hingga 2000-an tentu tidak asing dengan nama Edgar Davids. Dia adalah gelandang spektakuler yang sangat ikonik. Saking ikoniknya, kita sebagai penggemar langsung mengingat nama Edgar Davids saat orang-orang menyebut pemain yang mengenakan kacamata. Ya, saat penggunaan pelindung kepala di sepak bola akan mengingatkan kita pada sosok Peter Cech. Maka pemain yang memakai kacamata di atas lapangan membuatnya otomatis dijuluki Edgar Davids. Lahir di Paramaribo, Suriname, Davids hijrah ke Belanda sedari bayi. Di negeri kincir angin pula, bakat sepak bolanya ditempa. Saat berada di Belanda, Edgar Davids sudah mengincar nama Ajax Amsterdam untuk dijadikan tempat menimba ilmu. Sayangnya, di kesempatan pertama, dia ditolak oleh tim tersebut. Mencoba lagi bergabung dengan tim tersebut, Edgar Davids lagi-lagi mendapat penolakan. Namun dengan mentalitas luar biasa, Davids kembali mendatangi akademi tim tersebut. Hasilnya, di usia yang baru menginjak 12 tahun saat itu, Davids akhirnya mendapat kesempatan belajar di akademi The Toekomst. Butuh 6 tahun bagi pemain ini untuk berkembang, sebelum pada tahun 1991 dia diberi kesempatan tampil di tim utama. Tak dinyana, bakat pemain berdarah Suriname ini berkembang sangat pesat. Ia yang melakoni debut di usia 18 tahun, kemudian muncul sebagai pemain yang rutin mengisi daftar 11 pertama. Bersama pelatih Leo bin Hacker, kemudian Louis van Gaal, Davids menghadiahi klub tersebut dengan sejumlah trofi. Di antaranya 3 gelar Eredivisie, sepasang piala KNVB, dan masing-masing sebiji gelar Cruijffschaal, Liga Champions, Piala UEFA, Piala Super Eropa, hingga Piala Interkontinental. Edgar Davids boleh dibilang sebagai sosok yang paling mencolok di klub. Dengan gaya bermainnya yang sangat agresif dan penuh energi, Van Gaal menjulukinya sebagai The Pitbull. Permainan Edgar Davids memang ditandai dengan sejumlah hal seperti kekuatan, kecepatan, stamina yang luar biasa, dan determinasi tinggi di sektor tengah. Meski perawakannya terbilang kecil, Davids mampu menjadi gelandang bertahan yang memecah serangan lawan. Dia akan dengan cepat merebut bola untuk kemudian diberikan kepada pemain yang bertugas mengatur permainan serta membagi bola.
Sekali lagi, kecepatan, stamina, kemampuan teknis, dan kepiawaiannya membaca alur permainan membuat presensinya sangat krusial. Setelah 5 tahun berkarir di Belanda, Edgar Davids yang akhirnya muncul sebagai legenda tertantang untuk mencicipi rimba Serie A. Bermain di kompetisi terbaik dunia saat itu, si Pitbull memutuskan bergabung dengan AC Milan. Sayangnya, saat itu karir Edgar Davids bersama I Rossoneri tak berlangsung mulus dan berakhir singkat. Gagal beradaptasi di AC Milan, Edgar Davids yang sekali lagi punya mentalitas juara menolak menyerah. Ia mencari cara untuk berkembang hingga akhirnya putuskan menerima tawaran tim Italia lainnya, yakni Juventus. Pada akhirnya, keputusan pindah ke I Bianconeri takkan pernah disesalinya sebab ia jadi pemain penting dan sosok tak tergantikan. Di tim berjuluk si Nyonya Tua, Edgar Davids melakukan kombinasi sempurna dengan sosok Zinedine Zidane. Saat Edgar Davids bertugas mencuri bola dari lawan, maka ia akan bergegas memberikan bola tersebut kepada Zidane. Lalu dengan sentuhan emas pemain asal Prancis tersebut, Juventus seringkali mencetak poin dari hasil kerjasama Davids dan Zidane. Kombinasi Davids-Zidane sendiri membuahkan Scudetto musim 1997-98 dan Piala Intertoto 1999. Saat itu, perlu diketahui bahwa banyak pengamat sepak bola yang menyebut bila kepindahan Edgar Davids menuju Juventus sebagai salah satu transfer terbaik yang pernah ada. Bahkan menurut pelatih Juventus Marcelo Lippi, kedatangan Edgar Davids membuatnya lebih nyaman dalam menjalankan taktik sepak bolanya. Peran Edgar Davids yang bisa ditempatkan di sisi kiri hingga posisi manapun di tengah lapangan membuat sang pelatih tak ragu untuk rutin memasang namanya dalam setiap pertandingan. Sebagai gelandang paket komplit, kemunculan Edgar Davids di Juventus tidak hanya memberi manfaat berupa atribut fisik dan stamina yang dimiliki. Lebih dari itu, Edgar Davids yang sudah sangat terbiasa bermain sepak bola jalanan juga kerap memperlihatkan skill olah bola tingkat tinggi. Malahan ada banyak pemain bintang yang terkecoh dengan pergerakan Edgar Davids. Dia bisa dengan mudah menguasai bola dan mengelabui lawan yang coba menghadang. Edgar Davids adalah wujud dari pemain yang punya karakter kuat. Meski kerap terlibat masalah menyusul sikap temperamennya, ia tetap muncul sebagai sosok yang sangat dibutuhkan tim. Kecerdasan taktis, kesadaran posisi, dan kemampuannya membaca permainan menjadi kian sempurna saat hal tersebut turut dikombinasikan dengan kecepatan, energi, tackle, visi, dan kemampuan menggiring bola. Edgar Davids selain sangat berguna dalam membantu pertahanan, juga punya kontribusi penuh pada permainan ofensif tim yang dibelanya. Maka dari itu, tak heran bila di masa keemasannya, Edgar Davids begitu dipuja sebagai salah satu gelandang terhebat di generasinya. Sayangnya, di tengah kedikdayaan Edgar Davids dalam menjadi pemain bintang, muncul satu tragedi yang membuatnya sempat tersiksa. Semuanya berawal dari cedera kepala serius yang ia alami pada tahun 1995 saat masih membela Ajax. Efek dari cedera tersebut rupanya mengganggu penglihatannya dan baru terasa 4 tahun kemudian. Pada tahun 1999, kondisi Davids mulai kritis. Ia bahkan sampai harus dioperasi. David didiagnosis menderita glaukoma. Ini merupakan penyakit gangguan penglihatan yang ditandai dengan kerusakan saraf mata yang diakibatkan tekanan tinggi pada mata. Kerusakan pada glaukoma sayangnya tidak bisa disembuhkan. Namun, pengobatan tetap harus dilakukan agar kerusakan pada mata tidak meluas. Rusaknya bagian saraf mata bisa membuat hilangnya penglihatan. Hal ini amat mempengaruhi kinerja Davids di atas lapangan. Mata kanannya pun dioperasi dan untungnya semua proses berjalan dengan sukses.
Namun meski operasi yang dilakukan berjalan lancar, sebagai efek, pria kelahiran 13 Maret 1973 ini mesti mengenakan kacamata khusus tatkala bermain sepak bola. Kacamata yang digunakan pun bukan sembarang kacamata seperti yang khalayak kenakan. Kacamata Davids adalah jenis kacamata water jacket, sebuah kacamata olahraga yang memiliki fitur mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke mata. Dengan fitur tersebut, diharapkan tekanan bola mata akan lebih stabil ketika bertanding. Selain itu, ia juga diperbolehkan menggunakan cairan pembersih mata yang mengandung acetazolamid. Dikatakan bahwa sebetulnya zat ini masuk ke dalam kategori doping. Namun pada kasus Davids, penggunaannya diperbolehkan. Lalu kapan pertama kali David turun laga dengan kacamata? Diakini ketika dia membela timnas Belanda kontra timnas Belgia pada 4 September 1999. Setelah itu, dunia terus mengenal David sebagai pesepak bola berkacamata. Di atas lapangan, David seringkali mengubah warna lensa kacamatanya mulai dari hitam sampai orange. Di kemudian hari, kacamata ini bukan sekedar pelindung bagi matanya, tapi juga menjadikannya sebagai ciri khas yang hanya dimiliki ia seorang. Setelah bermain dengan Juventus dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 6 hingga 7 musim, nama Edgar Davids kemudian mulai kehilangan tempat. Posisinya tergeser oleh Stephen Appiah yang dianggap sebagai alternatif baru oleh pelatih kepala Marcelo Lippi. Karena kekurangan waktu bermain dan membusuk di bangku cadangan, David terlihat seperti seekor pitbull yang terkurung dan sangat ingin dilepas. Ketika ia tengah mencari peruntungan baru, muncullah sosok Frank Rijkaard yang sedang membutuhkan seorang gelandang untuk mengatasi permasalahan di lini tengah Barcelona. Satu fakta yang mengagumkan tentang Edgar Davids adalah ia muncul sebagai katalis dari kesuksesan FC Barcelona hingga saat ini, yang sayangnya seringkali dilupakan oleh kebanyakan penggemar. Meski hanya bermain selama 6 bulan di Barca, pada momen itulah dia menjadi penentu dari kesuksesan tim Katalan. Saat itu, Frank Rijkaard tengah kesulitan. Barcelona menjadi klub yang berada di papan bawah, di mana masa depan pelatih asal Belanda tersebut terlihat suram. Di momen itulah Edgar Davids masuk. Dengan kecepatan yang selalu ia tunjukkan, Barcelona menjadi tim yang lebih solid dalam bertahan. Ia memudahkan peran Ronaldinho hingga Xavi Hernandez. Walhasil, Barcelona menang 7 laga berturut-turut dan finish di posisi 2. Lalu saat ia membuka jalan bagi pemain lain seperti Andres Iniesta, Deco de Sousa, hingga Ludovic Giuli untuk berkembang di Camp Nou, kesempatan kembali ke Italia tak ingin disia-siakannya. Bukan Juventus, kali ini Davids bergabung dengan Inter Milan dengan status permanen. Bertahan semusim di Inter, ia pindah ke Inggris untuk membela Tottenham Hotspur. Lalu klub terakhir yang menjadi pelabuhan seorang Edgar Davids adalah Crystal Palace. Tepat pada 2010 silam, ia mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola sebagai pemain. Edgar Davids sendiri sempat kembali dari pensiun pada tahun 2012 dan bermain bersama klub Burnett yang tampil di kompetisi level 4 Inggris dengan memakai nomor punggung 1.